Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi Surah An-Nasr. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah kalian sudah hafal surat An-Nasr? Insya Allah ya, anak-anak kelas 4 sudah hafal surat An-Nasr. Tapi untuk mengoreksi bacaan kita, mari kita perhatikan bacaan Quran surat An-Nasr berikut ini dengan seksama. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Alhamdulillah, baru saja kita mendengar bacaan surat An-Nasr. Sekarang kita akan lebih mengenal tentang surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat An-Nasr menempati urutan ke-110 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr diturunkan setelah surat At-Taubah dan termasuk golongan surat Madaniyah. Selanjutnya kita akan memahami kandungan dari surat An-Nasr. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang asbabun nuzul atau latar belakang diturunkannya surat An-Nasr ini. Diturunkannya surat An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fatu Mekkah. Apa itu Fatu Mekkah? Fatu Mekkah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekkah dari kaum kafir Quraisy yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah SAW datang ke kota Mekkah, kemudian pasukan Quraisy menyerang kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian segera mengerahkan kurang lebih 10.000 pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan panglima perang Khalid bin Walid. Dengan pasukan yang sebanyak itu, Khalid bin Walid beserta pasukannya meraih kemenangan yang gemilang dan berhasil melucuti senjata mereka. Fatu Mekkah terjadi karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaybiyah, di mana perjanjian ini sebenarnya telah disepakati oleh kaum muslimin dan kaum kafir. Namun, pada suatu malam, Bani Bakr menyerang Bani Huja'ah, di mana Bani Huja'ah ini merupakan sekutu kaum muslimin. Akibat perbuatan itu, banyak darah tertumpah. Hal itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mengirimkan kurang lebih 10.000 pasukannya ke Mekkah. Peristiwa itu kini dikenal dengan nama Fatu Mekkah. Akhirnya, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kota Mekkah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin tanpa perlawanan. Setelah peristiwa tersebut, semua berhala yang ada di Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Selain itu, banyak dari penduduk Mekkah dan kaum kafir Quraisy yang menjadi tawanan berbondong-bondong masuk Islam. Kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersebut tidak lepas dari kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum pengikutnya untuk bersyukur dengan cara bertasbih dan memuji kepadanya atas kemenangan yang telah mereka raih. Rasa syukur yang terdapat dalam surah An-Nasr bukan dikarenakan kemenangan yang diraih kaum muslimin saja, tetapi karena banyaknya kaum kafir Quraisy yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Selain itu, di dalam surat An-Nasr ini juga diperintahkan mengucapkan kalimat istighfar untuk meminta ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Itulah kandungan yang terdapat dalam surat An-Nasr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Al-Qur'an hadis pada pertemuan kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah bahas mengenai surat An-Nasr beserta artinya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai kandungan yang terdapat dalam surat An-Nasr. Untuk tugas nanti akan Ibu kirim setelah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.